Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas A S1 Farmasi 2022. Di sini kami akan membahas tentang analisis volumetri. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita mengetahui terlebih dahulu apa itu volumetri. Nah, volumetri merupakan metode analisis kimia kualitatif di mana untuk menentukan banyaknya suatu zat dalam volume tertentu dilakukan dengan mengukur banyaknya volume larutan standar yang bereaksi secara kuantitatif dengan zat yang akan ditentukan tersebut. Nah, umumnya larutan standar dimasukkan ke dalam buret kemudian ditambahkan perlahan-lahan ke dalam larutan yang akan ditentukan atau analit. Selanjutnya ada titrasi iodometri. Nah, iodometri merupakan titrasi tidak langsung dan digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi lebih besar dari sistem iodium iodida atau senyawa-senyawa yang bersifat oksidator seperti CuSO4 5H2O. Pada iodometri, sampel bersifat oksidator direduksi dengan kalium iodida berlebih dan akan menghasilkan iodium yang selanjutnya dititrasi dengan larutan baku tiosulfat. Nah, banyaknya volume tiosulfat yang digunakan sebagai titran setara dengan ion yang dihasilkan dan setara dengan banyaknya sampel. Penentuan kadar vitamin C dalam sampel menggunakan metode titrasi iodometri. Pertama-tama sediakan 10 gram sampel halus, masing-masing dari buah ara dan markisa hutan pada labu 100 ml, lalu ditambahkan 100 ml air hingga tanda batas. Tambahkan 5 tetes indikator amilum, lalu lakukan titrasi dengan iodium 12 0,1 N sampai warna biru. Kandungan vitamin C dapat dihitung dengan rumus kadar vitamin C sama dengan volume 12 kali 0,88 kali VP kali 100 bahagi W sampel, di mana V12 adalah volume iodium dan 0,8 adalah miligram dari vitamin C setara dengan 1 ml larutan. Sedangkan FP adalah faktor pengenceran. Analisis vitamin C menggunakan metode spektrofotometri diawali dengan penyiapan dan pembuatan larutan standar. Ditimbang dengan teliti 25 mg vitamin C standar, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml, lalu dilarutkan dengan asam oksalat 0,4% hingga 25 ml dengan konsentrasi 0,2 ppm. Tahap berikutnya adalah penentuan panjang gelombang maksimum untuk standar. Dipipet 0,8 ml larutan vitamin C dengan konsentrasi 0,2 ppm, lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml dengan konsentrasi 80 ppm, lalu ditambahkan H2SO4 5% sebanyak 4 ml. Kemudian ditambahkan amonium molibdat 5% jika memakai preaksi. Sampai batas tanda tera dan dihomogenkan, campuran larutan ini diinkubasi selama 30 menit. Lalu diukur serapannya dengan spektrofotometri UV vis pada rentang panjang gelombang 500 sampai 700 nanometer. Selanjutnya pembuatan kurva standar. Dalam pembuatan kurva standar, larutan vitamin C dengan konsentrasi 0,2 ppm dipipet sebanyak 5 kali, yaitu 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dan 0,5 ml. Masing-masing dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml, kemudian ditambahkan H2SO4 5% sebanyak 4 ml. Tambahkan amonium molibat 5% sampai batas tanda jika menggunakan preaksi. Dikocok dan dihomogenkan dan diperoleh konsentrasi 0,01, 0,18, 0,38, 0,53, dan 0,66 ppm. Kemudian diinkubasi selama 30 menit. Serta konsentrasi selanjutnya diukur serapannya dengan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 620 nanometer.
Selanjutnya, dibuat kurva kalibrasi antara konsentrasi dan absorbansi untuk mendapatkan persamaan garis atau regresi linear. Pengukuran kadar vitamin C dilakukan dengan menimbang masing-masing 10 mg ekstrak etanol. Bisa menggunakan air, sampel ke dalam 25 ml labu ukur. Sampel dilarutkan dengan etanol 96% sampai batas tanda tera. Dipipet 1 ml dari larutan ekstra sampel, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml dan ditambahkan 4 ml H2SO4 5%. Lalu dicukupkan volumenya hingga batas tanda tera dengan amonium molibat 5% jika menggunakan preaksi. Dikocok hingga homogen, lalu diinkubasi selama 30 menit. Kemudian diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh, yaitu 620 nanometer. Pada tabel 1, hasil analisis kualitatif vitamin C didapatkan sampel daging buah ara dengan reaksi iodimetri menghasilkan positif dan daging buah markisa menghasilkan positif. Pada tabel 2, sampel buah ara dengan volume sampel 10 ml, rata-rata volume yaitu 0,47 dan kadar vitamin C 4,13. Pada daging buah markisa dengan volume sampel 10 ml dan rata-rata 0,57 didapatkan kadar vitamin C yaitu 5,16. Selanjutnya kita dapat melihat kurva dari penentuan kandungan vitamin C pada daging buah ara dan markisa hutan dengan metode spektrofotometri, dan ini hasilnya didapatkan panjang gelombang yaitu selama absorbansi itu naik dan turun. Selanjutnya itu kurva kalibrasi, kita dapat lihat di mana Y sama dengan 0,0834 X tambah 0,0162, dimana konsentrasinya itu naik hingga 0,8. Hasil analisis menggunakan metode spektrofotometri diperoleh konsentrasi vitamin C pada daging buah ara dan markisa hutan dapat dilihat dalam tabel ini. Yang pertama itu daging buah ara serapan A 0,128 dengan kadar vitamin C yaitu 1,244 dan daging buah markisa yaitu 0,175 dan kadar vitamin C-nya yaitu 1,904. Dapat disimpulkan bahwa pada daging buah ara, Ficus caricael dan markisa hutan Passiflora Floethidae mengandung vitamin C. Pengukuran kadar vitamin C pada daging buah ara dengan metode iodometri diperoleh 4,13 mg vitamin C, dan untuk buah markisa hutan diperoleh 5,16 mg vitamin C. Sedangkan untuk analisis secara spektrofotometri diperoleh kandungan vitamin C pada buah ara sebesar 1,244 mg per liter, dan untuk buah markisa hutan diperoleh kandungan vitamin C sebesar 1,904 mg per liter. Hasil ini juga mempertegas bahwa pada buah markisa hutan memiliki kandungan vitamin C lebih banyak dibandingkan dengan kandungan vitamin C pada buah ara. Perbedaan kadar vitamin C antara buah ara dan markisa hutan dipengaruhi oleh faktor metabolisme sekunder dan primer, tingkat kematangan, serta penyimpanan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.